Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara, kalau kita hari ini boleh ada seperti adanya hari ini, itu semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Bukan basa-basi Bapak Ibu Saudara, tapi memang kenyataan. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kita tidak mungkin ada hari ini. Kenapa? Karena kita selalu jatuh dan jatuh lagi, dan kita selalu kehilangan banyak kesempatan dalam hidup ini oleh karena kebebalan kita. Tapi puji syukur kepada Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kepada kita, rebound kepada kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga sekali lagi seperti saya katakan, kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, tema dari konten kali ini adalah rebound. Apa itu rebound? Nanti ya saya bahas lebih lanjut setelah kita berdoa terlebih dahulu, memohon tuntunan Tuhan tentunya. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa, terima kasih kalau sampai hari ini Engkau terus melimpahi kami dengan kebaikan nikmat-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kegagalan kami, di tengah-tengah kejatuhan kami, di tengah-tengah penyangkalan kami dan sebagainya. Tetapi Engkau terus-menerus memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh terus berubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sampai kami bisa menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau tidak pernah menyerah bagi kami. Dan kalau Engkau tidak pernah menyerah bagi kami, bagaimana mungkin kami menyerah untuk diri kami sendiri? Itu sebabnya Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan-kesempatan baru yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh mempunyai semangat untuk menjalani kehidupan ini, mempunyai kepercayaan bahwa apa yang kami jalani ini adalah kesempatan yang Engkau telah berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya mau ajak kita angkat sebuah pujian yang saya yakin semua kita sudah hafal betul pujian ini. Ku tak akan menyerah dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Jangan pernah menyerah sebelum kita mencoba semua yang kita bisa. Sebab selalu ada kesempatan bagi setiap kita. Saya mau ajak kita buka firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 7 sampai yang ke-18. 2 Korintus 4
Ayat yang ke-7 sampai 18. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu juga kami berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Judul dari perikop berikutnya, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Baik, saya mau kutip satu ayat dari Amsal 24, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-16 dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Bapak Ibu Saudara, bagi para pemain dan penggemar permainan atau olahraga bola basket, tentu mereka semua mengetahui betul betapa pentingnya kata rebound. Adapun yang dimaksudkan dengan rebound adalah menangkap bola yang gagal masuk ke ring basket. Tidak peduli yang melempar bola basket tersebut adalah lawan mereka ataupun rekan mereka sendiri, maka semua para pemain pasti berusaha sekuat tenaga untuk mereka dapat memperebutkan bola tersebut guna mendapatkan rebound. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, dalam olahraga basket ini, pemain yang bisa melakukan banyak rebound pun dianggap penting. Bahkan sekalipun dia tidak mencatat banyak skor. Mengapa demikian? Karena dalam permainan basket ini ada begitu banyak tembakan yang gagal masuk. Namun dengan berhasil melakukan rebound, membuat tim tersebut mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kegagalan tadi. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Kemampuan untuk melakukan rebound juga adalah sesuatu yang perlu kita miliki. Mengapa? Karena selama kita hidup di dunia ini, maka dapat dipastikan akan terdapat lebih banyak lagi hal-hal yang tidak mengenakan, yang mengecewakan
bahkan kegagalan pun sering terjadi. Baik itu terjadi dalam kehidupan pribadi kita maupun dalam kehidupan kita bersama keluarga dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Sekarang mari kita lihat fakta ini. Berkali-kali kegagalan dan hal-hal yang tidak mengenakan harus dialami oleh Yusuf sebelum pada akhirnya ia bisa melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupnya, yaitu menjadi pemimpin. Pada konten saya sebelumnya, saya berbicara banyak tentang Yusuf ini. Dan bukan hanya terjadi pada Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Berkali-kali kejatuhan, kekalahan, bahkan pengkhianatan juga harus dialami oleh Daud. Dan bukan hanya kepada Yusuf dan Daud, itu juga terjadi pada Petrus. Sebab berkali-kali juga Petrus ditegur Yesus dengan keras karena sikapnya yang salah. Begitu juga dengan Paulus, yang harus mengalami penganiayaan berkali-kali dan hal-hal yang tidak mengenakan lainnya. Namun kalau kita mau memperhatikan Bapak Ibu Saudara, mereka semua yang tadi saya sebutkan itu baik Yusuf, Daud, Paulus, dan semua mereka mempunyai satu hal yang sama. Mereka mampu untuk tetap rebound, bertahan, dan terus mencoba melakukan usaha yang lebih keras lagi. Mungkin cukup dengan satu gol saja yang harus dicetak untuk dapat memenangkan suatu pertandingan sepak bola. Demi hanya untuk mencetak satu gol. Tapi selama 90 menit, seluruh pemain harus jatuh bangun dan berlelah-lelah berlari untuk memperebutkan sebuah bola. Apakah itu usaha yang sia-sia? Kita sering kali bercanda ngomong gini. Kadang-kadang heran ya lihat orang main sepak bola. Dikejar-kejar, nanti udah dapat ditendang lagi, dikejar lagi, ditendang lagi. Apakah itu usaha yang sia-sia? Tentu saja tidak. Yang sia-sia adalah ketika kita berusaha, bekerja keras, namun akhirnya kita menyerah di tengah jalan. Itu kesia-siaan. Bahkan bagi kita anak-anak Tuhan, kita tidak boleh menyerah. Karena kita memiliki pengharapan yang lebih daripada itu. Saat hidup kita terasa begitu pahit, seringkali rasa pahit itu adalah jamu yang Tuhan berikan untuk mengobati luka hidup kita. Apapun masalah yang harus kita hadapi saat ini, ingatlah, tetap lakukan rebound dan andalkan Tuhan. Jangan sekali-sekali pernah menyerah. Jadi yang selalu harus kita ingat adalah bukan soal berapa kali kita terjatuh, tetapi apakah kita mau bangkit setelah setiap kali kita terjatuh. Itu yang penting. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan.
apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu, Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami percaya rencana-Mu indah. Kami percaya jalan-jalan-Mu sempurna. Ajar kami Tuhan selalu berharap, selalu percaya hanya kepada-Mu. Jangan pernah menyerah separuh jalan. Itu adalah kesia-siaan yang sesungguhnya. Apa yang sudah Tuhan mulai dalam hidup kita, Dia tidak akan pernah berhenti separuh jalan untuk menggenapi semua rencananya. Dan apa yang sudah kita jalani separuh jalan ini, jangan menyerah di separuh perjalanan. Apapun yang tengah ada di hadapan kita hari ini, percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk menjalani dan menyelesaikan semuanya sempurna sesuai dengan apa yang menjadi rencananya atas hidup kita. Itu sebabnya miliki semangat untuk rebound dalam hidup ini. Sebab selalu ada kesempatan, selalu Tuhan beri kesempatan bagi kita. Dan jangan berkata sudah tidak ada harapan, sebab di dalam Tuhan sekali lagi selalu ada rebound. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang selalu kami andalkan, manakala kami mulai merasa takut dan khawatir dalam menghadapi berbagai masalah dan persoalan yang datang dalam hidup kami ini, kami memilih untuk menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran yang ada pada kami kepada-Mu. Di dalam doa-doa kami yang tidak pernah putus, karena kami hanya berharap kepada-Mu Bapa. Kami memilih untuk mencurahkan isi hati kami kepada-Mu ya Bapa. Sebab kami tahu bahwa dalam hidup kami ini tidak akan pernah ada seorang pun yang mengerti kami.
Tidak akan pernah ada seorang pun yang mempedulikan kami sebagaimana Engkau Bapa mengerti dan mempedulikan kami. Kami memilih untuk datang kepadamu dalam kesesakan kami, karena kami tahu bahwa hanya Engkaulah tempat perlindungan bagi kami. Kami memilih untuk menyatakan segala sesuatu kepadamu, baik itu keinginan kami maupun permohonan kami, dan juga setiap ucapan syukur yang keluar dari dasar hati kami. Kami memilih untuk belajar menggantikan kekhawatiran kami dengan doa-doa kami kepadamu ya Bapa. Dan kami menemukan damai sejahtera-Mu yang akan memelihara hati dan pikiran kami. Pada waktu kesesakan kami memilih hanya berharap kepadamu karena kami percaya Engkau akan melepaskan beban kami. Tidak akan Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau. Bahkan di saat jarak di antara kita tinggal satu langkah lagi, Engkau menyambut kami dengan tangan terbuka lebar dan hati yang mengasihi. Pada waktu kesesakan kami memilih untuk menanggalkan beban kami dan meletakkannya di tangan-Mu yang kuat. Sebab kami yakin Engkau tidak pernah merancangkan kami penat dan menanggung beban sendirian. Itu sebabnya Tuhan, kami akan selalu dan selalu rebound dalam hidup ini, karena kami tahu bahwa kesempatan, kekuatan-Mu selalu ada pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari semua kita yang mau katakan amin.